Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Alhamdulillah kita dapat ketemu lagi dengan saya, Budi Hermawan, selaku fasilitator pengadaan barang jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, yang hari ini kita coba ulas materi ke-6, yaitu persiapan pengadaan barang jasa. Para peserta pelatihan barang jasa tingkat dasar, para sista praja dimanapun berada, semoga Bapak Ibu sahabat dapat mengikuti materi ini dengan baik. Materi ini disusun oleh Pak Hardi Apriansa selaku Kepala Pusdiklat PBJ LKPP, dibantu dengan Pak Tri Susanto dan dengan editor Bapak Imam Nawawi. Tentunya di materi ini ada tujuan pembelajaran, di mana kita ketahui bahwa kompetensi dasarnya adalah bagaimana peserta dapat menjelaskan persiapan pengadaan barang jasa baik melalui swakelola maupun dengan penyedia. Indikatornya adalah bagaimana peserta dapat melakukan atau dapat menjelaskan. Pertama adalah persiapan swakelola itu sendiri dan persiapan pengadaan melalui penyedia. Baik, kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu adalah persiapan PBJP melalui swakelola. Sobat Sista Praja, para peserta pelatihan pengadaan barang jasa tingkat dasar, kita coba masuk di materi ini. Yang pertama adalah persiapan PBJP melalui swakelola. Ya. Nah, ada beberapa kegiatan atau tahapan kegiatan. Yang pertama adalah penetapan sasaran oleh PA atau KPA dan penetapan penyelenggara swakelola. Sahabat Sista Praja, seperti di awal sudah saya sampaikan bahwa ada 4 tipe swakelola yang diatur di dalam Perpres 16 2018 Jungto Perpres 12 2021. Ya, kita lihat di sini tipe yang pertama, ya, ada tim persiapan, tim pengawas, dan tim pelaksana. Ya. Nah, untuk tipe 1, tim persiapan dan tim pengawas serta tim pelaksana itu ditetapkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran sebagai penanggung jawab anggaran. Nah, ini untuk tipe 1. Ya. Kemudian untuk tipe 2, kita lihat di tabel ini, ya, tipe 2 dan tipe 3 khususnya, ya. Untuk tim persiapan dan tim pengawas itu ditetapkannya oleh PA dan KPA. Namun untuk tim pelaksana, kita lihat di tipe 2 itu ditetapkan oleh kepala perangkat daerah atau kepala kementerian, dalam hal ini Pak Menteri, ya, atau pimpinan lembaga instansi vertikal. Dan untuk tipe 3 itu tim pelaksananya ditetapkan oleh penanggung jawab pelaksana swakelola. Nah, untuk tipe 4 kita lihat bahwa penetapan tim persiapan, tim pengawas, dan tim pelaksana itu ditetapkan oleh penanggung jawab kelompok masyarakat, ya, yang disebut kita adalah Pokmas. Begitu. Nah, kemudian kita lihat yang selanjutnya adalah rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, RAB, itu semuanya ditetapkan oleh PPK, tentunya dengan memperhitungkan tenaga ahli, peralatan, serta bahan tertentu, ya, yang nanti dilakukan dengan kontrak tersendiri. Sahabat Sista Praja yang saya hormati, kita lihat beberapa ketentuan di dalam swakelola. Yang pertama adalah tenaga ahli. Kita lihat, ya, tenaga ahli ini ingat hanya dapat dilakukan, ya, untuk swakelola tipe 1. Itu pun tidak boleh melebihi dari 50% dari jumlah anggota tim pelaksana. Ya. Nah, sementara tipe 2 dan tipe 3 tidak boleh lebih dari 10% dari jumlah tim pelaksana. Ya. Nah, ini tolong nanti dibaca-baca lagi oleh para peserta, ya, khususnya di pasal 23 dan pasal 24. Kemudian selanjutnya adalah hasil persiapan swakelola itu dituangkan dalam KAK, ya, atau sub kegiatan atau output, ya. KAK ini adalah kerangka acuan kerja. Kemudian rencana kegiatan yang diusulkan, ini untuk tipe 4, itu tentunya harus dievaluasi oleh PPK, direview, begitu, disesuaikan, ya, mulai dari sisi proses perencanaan sampai nanti proses evaluasi. Kemudian juga,
ya untuk biaya pengadaan barang jasa untuk swakelola itu dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksana swakelola. Nah, nanti kita jelaskan apa aja sih komponen biaya pelaksanaan swakelola. Kemudian, nah ini kaitan dengan komponen biaya swakelola. Ini PA ya dapat mengusulkan standar biaya masukan atau keluaran swakelola kepada menteri atau kepala daerah. Yang nanti kalau di daerah biasanya dikeluarkan dengan Pergub, peraturan gubernur atau peraturan bupati atau wali kota. Nah, ini beberapa ketentuan di dalam swakelola. Kemudian selanjutnya ya dalam kegiatan persiapan pengadaan barang jasa atau PBJ melalui swakelola tipe 1. Nah, kita lihat di sini ya ada 5 kegiatan. Yang pertama mulai penetapan penyelenggara, rencana, jadwal, review, spek teknis atau KAK dan review RAB. Ya, siapa yang menetapkan? Ya, kita lihat di sini. Kegiatan nomor 1 ya itu disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA atau KPA. Nah, ini tolong para peserta ya paham, baca lagi, diingat kembali karena tentunya ya dalam ujian sertifikasi hal-hal seperti ini yang suka ditanya begitu. Ya, kemudian lihat di kegiatan nomor 2 rencana kegiatan ya sampai nomor 5 itu penyusunnya adalah tim persiapan. Ya, yang menetapkannya baru adalah pejabat pembuat komitmen. Ini untuk kegiatan nomor 2, 3, 4, dan 5. Nah, silakan lihat di tabel. Ya. Kemudian di tabel berikutnya untuk tipe 2, ya. Tahapan kegiatan persiapan. Untuk tipe 2 kita lihat ya di sini ada beberapa kegiatan, ada 6 kegiatan ya. Nah, ini berbeda tentunya tiap kegiatan. Ya, untuk kegiatan 1 ya, yang kegiatan penyelenggara swakelola, ya, tim persiapan dan tim pengawas itu disusun oleh PPK, kemudian ditetapkan oleh PA. Nah, sementara untuk tim pelaksana ya disusun oleh kementerian atau lembaga perangkat daerah, ya, maksudnya perangkat daerah lainnya, nah, ditetapkan oleh penanggung jawab anggaran, ya, sebagai pelaksana swakelola. Kemudian untuk tahapan kedua kita lihat, ini relatif sama. Tahapan kedua, ketiga, keempat, dan kelima disusun oleh tim persiapan dan ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen. Nah, untuk tahapan atau kegiatan selanjutnya yaitu tahapan ke-6, finalisasi dan penandatanganan kontrak swakelola itu ditetapkan oleh disusun dan ditetapkan oleh PPK dan ketua tim pelaksana. Nah, kita masuk di tipe yang ketiga. Ya, sahabat Sisa Praja, kita lihat ya untuk kegiatan persiapan PBJ swakelola tipe 3 kita lihat juga sama. Di sini ada 6 tahapan kegiatan ya. Nah, ini juga ada perbedaan dan persamaan. Untuk kegiatan nomor 1 ya, kegiatan 1 di sini ada penyelenggara swakelola ya, di mana tim persiapan dan tim pengawas itu disusun oleh PPK, ditetapkan oleh PA atau KPA. Sementara tim pelaksana itu disusun oleh organisasi kemasyarakatan atau ormas, nah ditetapkan oleh pimpinan calon pelaksana swakelola. Ya, nah untuk tahapan kedua, ketiga, dan keempat serta kelima, mulai dari rencana kegiatan, jadwal, review sampai review RAB, rencana anggaran belanja, itu sama disusun oleh tim persiapan dan ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen. Nah, untuk kegiatan yang terakhir, yang ke-6, finalisasi dan penandatanganan kontrak swakelola. Ya, itu disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh pimpinan calon pelaksana swakelola. Ya, begitu. Nah, kemudian untuk tipe keempat, ya, kita lihat di sini sama ada 6 kegiatan. Ya, tipe keempat ini kita lihat kegiatan 1. Ya, mulai pembentukan tim persiapan, pelaksana, dan tim pengawas itu disusun oleh Pokmas itu sendiri, ditetapkan oleh pimpinan Pokmas. Sementara kegiatan kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu disusun oleh tim persiapan dan ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen. Nah, untuk kegiatan yang ke-6, finalisasi dan penandatanganan kontrak swakelola itu disusun dan ditetapkan oleh PPK dan pimpinan Pokmas. Ya, jadi ada kolaborasi dalam hal ini. Baik, kita masuk ke sub materi kedua, yaitu persiapan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia oleh pejabat pembuat komitmen.
Sahabat Sisa Praja, kita mulai dari proses persiapan pengadaan. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum menetapkan persiapan pengadaan. Yang pertama, kita lihat daftar barang jasa dalam e-katalog. Apakah kegiatan barang jasa ini sudah ada dalam e-katalog atau belum? Kedua, kita lihat nilai paket pekerjaannya. Apakah ini untuk usaha kecil, ya, dan atau koperasi, atau untuk usaha besar. Ya. Kemudian kriteria, ya, apakah kriteria barang ini untuk yang umum atau dalam keadaan tertentu, serta juga jenis barang jasa itu sendiri. Ya. Nah, ini perlu dipertimbangkan karena nanti akan berbeda cara penanganannya. Begitu. Sahabat Sisa Praja yang saya hormati, nah kita mulai proses PBJP melalui penyedia oleh PPK. Ya, dalam hal ini PPK atau PPTK, ya, itu dapat, ya, menetapkan, atau salah satu tugas kewajibannya menetapkan spesifikasi teknis atau KAK, ya, menetapkan harga perkiraan sendiri, serta menyusun atau menetapkan rancangan kontrak, serta di dalamnya itu ada menetapkan juga uang muka, besaran uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, serta sertifikat garansi, serta dan atau penyesuaian harga. Silakan nanti sahabat buka-buka kembali di Perpresnya, khususnya di pasal 25. Kemudian kita lihat di sini spesifikasi barang atau jasa. Ya, nah ini penting begitu. Ya, seorang PPK harus dapat melihat pertama, apakah barang ini bagian dari produksi dalam negeri? Apakah barang ini sudah memiliki standar SNI? Ataukah barang jasa ini sudah memiliki kategori produk ramah lingkungan? Atau ya, bahwa barang ini bagian atau dikhususkan untuk produk usaha mikro atau kecil atau koperasi. Nah, kemudian yang tidak boleh juga lupa, ya, terkait penyebutan merek. Ya, di sini dikatakan oleh Perpres bahwa penyebutan merek itu boleh dilakukan, ya, untuk hal pertama, untuk komponen barang atau jasa, untuk suku cadang, bagian dari sistem yang sudah ada, dan atau barang yang ada dalam katalog elektronik. Ini artinya barang itu sudah dapat disebut mereknya. Kemudian juga PPK, di sini salah satu tugasnya tadi menetapkan spek teknis. Apa saja spek teknis itu di dalamnya atau komponennya? Pertama adalah mutu kualitas. Tadi mereknya, teknis, standar sampelnya, komposisi, dan fungsi kinerja. Nah, ini semua tentunya gitu. Ini harus ada di dalam KAK, khususnya nanti pada saat menetapkan spek teknis, termasuk jumlah atau volume, waktu, mulai dari proses pelaksanaan sampai kapan barang itu akan digunakan. Kemudian juga pelayanan, ya, khususnya pelayanan purna jual. Nah, kemudian juga pada saat menetapkan KAK, apa komponen atau hal-hal yang ada di dalam kerangka acuan kerja? Pertama adalah uraian pekerjaan, ya, mulai dari proses pendahuluan sampai nanti akhirnya seperti apa, waktu pelaksanaannya, kapan barang atau jasa itu akan digunakan. Nah, tadi spek teknis, ya, termasuk di sini spek teknis jasa konsultansi, sumber pendanaan, apakah ini dari APBD, apakah ini dari APBN, termasuk perkiraan biaya pekerjaan. Nah, silakan nanti, ya, para peserta dapat melihat di peraturan LKPP nomor 7 tahun 2018. Ya. Kemudian juga di pasal 26 dikatakan beberapa hal atau ketentuan umum, ya, dalam menetapkan harga perkiraan sendiri. Ya, sahabat Sisa Praja yang saya hormati, ada beberapa hal ini, ya, tolong nanti diingat-ingat kembali, baca-baca kembali Perpresnya. Yang pertama adalah bahwa HPS itu disusun paling lama 28 hari kerja, ya. Hari kerja, ingat, bukan hari kalender, ya, sebelum batas akhir pemasukan penawaran, ini untuk yang pasca, ya, atau 28 hari batas akhir sebelum pemasukan dokumen kualifikasi. Nah, ini untuk yang prakualifikasi, jangan tertukar. Ya, ini ada pasca, ada kualifikasi. Nah, kemudian juga ketentuan umum HPS ini tidak digunakan, ya, untuk pagu yang di bawah 10 juta atau untuk e-purchasing dan tender pekerjaan terintegrasi. Nah, jadi ini dikecualikan. Ya, kemudian juga bahwa HPS itu bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara, ya. Nah, ini untuk memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung. Nah, di sini nilai HPS tidak bersifat rahasia, jadi bisa dipublish. Namun rinciannya
sifatnya rahasia. Nah, kemudian juga HPS dihitung secara keahlian dan dapat menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya sumber datanya harus jelas, ya, begitu. Makanya mungkin banyak di sini ya, kita lihat di Google, ya, di lembaga-lembaga resmi yang ada kita buat atau kita buka di situs-situs resmi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Lalu apa gunanya HPS? Satu, untuk menilai kewajaran harga, ya, baik harga penawaran maupun kewajaran harga satuan. Kedua, untuk menetapkan batas penawaran tertinggi, ya, untuk barang, konstruksi, dan jasa lainnya. Ya, kemudian juga untuk menetapkan besaran jaminan pelaksanaan. Nah, silakan nanti dilihat lagi, baca lagi di pasal 26. Nah, untuk penetapan HPS sendiri, ya, ada beberapa hal langkah yang teman-teman perlu cermati, perlu dihafalkan kembali atau buka lagi nanti, ya, baik di Perpres maupun di lampiran peraturan LAN LKPP nomor 19 tahun 2018. Pertama, ya, PPK menetapkan HPS dengan menandatangani pada lembar persetujuan atau penetapan. Artinya ada bukti konkretnya, ada evidennya. Ya, kemudian HPS yang sah ada yang telah ditandatangani. Ya, jadi bukan draft atau konsep, apalagi belum ada tanda tangan. Jadi yang sah. Ya, kemudian nilai HPS itu paling tinggi sama dengan nilai pagu anggaran. Kemudian penetapan HPS tadi dikatakan 28 hari kerja sebelum batas akhir. Untuk yang pasca itu adalah 28 akhir sebelum penyampaian penawaran, sementara untuk yang pra itu 28 hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi. Kemudian kita lanjut ke jenis kontrak, ya. Nah, di sini ada beberapa jenis kontrak. Nanti kita akan jelaskan. Nah, sebelum masuk kita lihat hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis kontrak. Karena tentunya berbeda cara penanganannya. Yang pertama adalah jenis barang atau jasanya. Apakah ini barang, konstruksi, jasa lainnya, atau konsultan. Karena berbeda. Kemudian spek teknisnya. Ini juga akan mempengaruhi nanti terhadap jenis kontrak, volume, kompleksitas atau kesulitan dan risiko pekerjaan, serta lamanya waktu pekerjaan. Nah, ini sangat mempengaruhi sebelum kita masuk kepada jenis kontrak. Nah, di dalam Perpres dikatakan ada beberapa jenis kontrak, ya, yang sudah sering kita dengar tentunya. Kita coba lihat dari yang pertama, untuk pekerjaan yang barang atau jasa lainnya. Di sini ada sekitar 5 jenis kontrak. Yang pertama disebut lump sum, harga satuan, gabungan lump sum dan harga satuan, keempat kontrak payung, dan yang kelima biaya plus imbalan. Nah, untuk jasa yang lain atau jenis kontrak lain, jasa konsultansi non-konstruksi. Nah, di sini terbagi ada 3. Ya, ada jenis kontrak lump sum, waktu penugasan, dan kontrak payung. Nah, untuk jasa konsultansi konstruksi itu ada 2. Ya, lump sum dan waktu penugasan. Nah, kemudian untuk pekerjaan konstruksi, nah ini ada 5. Ada kontrak lump sum, harga satuan, gabungan lump sum dan harga satuan, putar kunci, dan biaya plus imbalan. Nah, tolong dibaca lagi, diingat lagi ya, tabel yang dipaparkan di sini. Silakan nanti dibuka di pasal 27. Kemudian di pasal 27 ayat A, ya, ini di revisi Perpres 16, PPK dapat menggunakan selain jenis kontrak sebagaimana yang ada dalam tabel tersebut. Tentunya sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan. Nah, di sini saya akan coba jelaskan ya beberapa hal terkait dengan jenis-jenis kontrak. Kapan kita menggunakan jenis kontrak lump sum? Ya. Nah, jenis kontrak lump sum digunakan dengan kriteria atau ketentuan pertama, semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia. Kedua, berorientasi kepada output atau keluaran. Ketiga, pembayaran didasarkan pada tahapan atau produk yang dihasilkan sesuai dengan kontrak. Kemudian untuk kontrak harga satuan, ya, ini ketentuannya. Yang pertama adalah volume pekerjaan yang masih bersifat perkiraan. Jadi belum ada kepastian, mungkin bisa berubah, kurang atau lebih. Kedua, pembayarannya berdasarkan hasil pengukuran pada saat selesai. Ketiga, nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. Nah, ini untuk kontrak harga satuan. Lalu untuk kontrak gabungan, lump sum dan harga satuan, nah, ini ketentuannya adalah untuk pekerjaan yang sebagian dapat mempergunakan lump sum, nomor 1 tadi, ya, dan untuk bagian lain yang menggunakan harga satuan. Jadi gabungan, ya, ada pekerjaan yang satu volumenya bisa diukur, atau ada volume lain yang masih perkiraan.
Kemudian ada disebut putar kunci. Ya, ini relatif baru juga ya. Nah, ketentuannya adalah suatu perjanjian kontrak mengenai pembangunan suatu proyek yang dalam hal penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai. Ya, ini kalau dulu disebutnya terima jadi begitu. Nah, ini putar kunci. Kemudian ada kontrak payung. Ya, kontrak payung ini adalah ketentuannya dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang atau jasa yang belum dapat ditentukan volume dan waktu pengirimannya pada saat kontrak ditanda tangani. Begitu. Konsultan, ada lamsam tadi ya, sama resikonya ditanggung penyedia gitu. Kemudian kita lihat juga untuk waktu penugasan. Nah, penugasan ini kita lihat kriterianya pada saat konsultan ini. Kontrak jasa konsultan untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan secara rinci atau waktu yang dibutuhkan. Nah, tadi masih bersifat perkiraan. Kemudian yang ketiga adalah kontrak biaya plus imbalan. Nah, ini ketentuannya adalah digunakan untuk pengadaan barang pekerjaan jasa lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat. Tentunya dengan nilai kontrak, ya, perhitungan dan dari biaya aktualnya ditambah dengan persentase tetap atas biaya aktual. Ini kontrak biaya plus imbalan. Sahabat Sista Praja yang saya hormati, ya, kita coba masuk lihat kontrak tahun jamak. Apa ketentuannya? Kontrak tahun jamak pertama adalah ya pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan. Itu kriterianya salah satunya. Kemudian adalah pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 tahun anggaran. Ya. Kemudian pekerjaan yang memberikan manfaat apabila lebih baik atau apabila lebih baik dikontrakkan lebih dari 1 tahun. Namun ingat, paling lama dia hanya 3 tahun anggaran. Nah, itu definisi kontrak tahun jamak. Kemudian selanjutnya bentuk kontrak. Kita lihat di sini ya, ada 5 ya bentuk kontrak. Ada bukti pembelian atau pembayaran, ada kwitansi, ada SPK, surat perjanjian, dan surat pesanan. Nah, tolong nanti silakan dibuka lagi di pasal 28-nya. Nah, untuk bukti pembelian atau pembayaran itu digunakan maksimal untuk sampai 10 juta. Ya, untuk barang, jasa lainnya pun sama. Ya, kemudian untuk kwitansi itu sampai dengan 50 juta, jasa lainnya pun sama, sampai 50 juta. Nah, untuk SPK ini kita lihat di atas 50 sampai 200. Nah, untuk konstruksi itu sampai dengan 200 juta. Ya, sementara untuk jasa lainnya SPK dapat digunakan di atas 50 sampai dengan 200 juta. Nah, sementara untuk konsultan digunakan SPK ini di bawah 100 juta. Ya, kemudian untuk surat perjanjian. Surat perjanjian digunakan untuk barang itu di atas 200 juta, konstruksi sama 200 juta, jasa lainnya pun sama. Nah, untuk konsultan itu di atas 100 juta. Nah, sementara untuk surat pesanan itu digunakan untuk pengadaan barang jasa melalui e-purchasing. Silakan dibaca di pasal 28 ya. Nah, kemudian untuk persentase uang muka. Ya, sahabat Sista Praja yang saya hormati, ya, usaha mikro, usaha kecil dan koperasi itu kan menurut Perpres sampai dengan 15 M. Nah, uang mukanya ini dapat diberikan apabila pengadaannya ya itu di atas atau di atas 50 sampai 200 juta, maka uang mukanya itu ya minimal 50% ke atas. Nah, untuk pekerjaan yang 200 sampai 2,5 miliar, maka uang mukanya dapat diberikan minimal 30% ke atas. Ya. Sementara untuk pekerjaan 2,5 sampai 15 miliar itu maksimal 30%. Begitu. Nah, bagaimana dengan yang di atas 15 miliar? Ya, yang di atas 15 miliar itu dapat diberikan uang muka ya sampai dengan 20%. Ya. Kalau untuk tahun jamak itu Perpres mengamanatkan sampai dengan 15%. Nah, seringkali soal-soal ini keluar kaitan dengan persentase uang muka. Tolong sahabat Sista Praja dibaca-baca kembali Perpresnya. Diingat-ingat kembali cara perhitungan pemberian uang muka. Kemudian juga kaitan dengan jaminan pengadaan barang jasa. Nah, jaminan ini ya pertama ya dia harus tertulis.
yang dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, atau lembaga keuangan khusus, ya, gitu. Nah, tentunya asuransi ini untuk mendorong ekspor dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, begitu. Nah, ini untuk jaminan PBJ. Nah, tentunya juga jaminan PBJ ini, ya, pertama sifatnya dia tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit paling lambat 14 hari kerja. Nah, itu tertulis nanti di dalam jaminannya. Nah, bentuknya bisa dia dalam bentuk bank garansi atau surety bond. Nah, penerbitnya bisa bank umum, perusahaan penjaminan, mungkin kalau di Jawa Barat ada Bank Jabar Banten. Ya, silakan dibuka di pasal 30. Kemudian di pasal 30 ayat 1 ada 5 jenis jaminan PBJ. Ya, ada jaminan penawaran, ada jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan. Nah, untuk jaminan penawaran kita lihat, ya, gitu. Jaminan penawaran itu hanya untuk pekerjaan konstruksi untuk nilai HPS paling sedikit di atas 10 miliar. Besarnya 1 sampai dengan 3% dari HPS. Nanti kalau ada soal menyatakan apakah PPK dapat menetapkan jaminan penawaran untuk konstruksi dengan nilai pagu 15 miliar dengan besaran 2%, ya bisa. Karena rentangnya antara 1 sampai 3%. Begitu. Jadi kalau ada soal menyatakan 2%, ya itu bisa. Begitu. Nah, kemudian juga jaminan penawaran, yaitu untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi. Ya. Nah, kalau tadi dari nilai HPS, ya 1 sampai 3%. Begitu kalau ini dari nilai pagu anggaran. Kemudian untuk jaminan sanggah banding. Ya, jangan sanggah banding ini hanya untuk pekerjaan konstruksi, besarnya dipastikan hanya 1%, tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Ya. Nah, kalau untuk barang atau pekerjaan terintegrasi, maka 1%-nya dari nilai pagu. Jadi jangan tertukar. Ada yang dari nilai HPS, ada yang dari nilai pagu anggaran. Buka kembali nanti di pasal 31-nya. Ya. Kemudian jaminan pelaksanaan. Nah, jaminan pelaksanaan ini ketentuannya kita lihat. Ya, untuk pekerjaan barang, konstruksi, dan jasa lainnya. Nah, kita lihat di sini. Penawaran terkoreksinya minimal 80 sampai 100 dari HPS, maka nilai jampelnya itu 5% dari nilai kontrak. Tapi apabila di bawah, maka nilai jampelnya itu adalah 5% dari nilai HPS. Sementara untuk pekerjaan terintegrasi, nilai jaminannya dihitung bukan dari HPS tadi. Saya ulangi, diperkuat di sini dari nilai pagu anggaran. Kemudian yang ketiga adalah jaminan pelaksanaan. Ya, nah, ada beberapa pekerjaan yang tidak memerlukan jaminan pelaksanaan, misal jasa lainnya. Apa kriterianya? Apabila asetnya, ya, aset penyedia yang sudah dikuasai oleh pengguna. Apa contohnya? Rental mobil. Ya, nggak perlu ada jampel, toh mobilnya kan sudah dikuasai, sudah dipegang oleh pengguna, misalkan contoh. Kemudian untuk e-purchasing, jasa konsultan, dan kontrak barang konstruksi jasa lainnya yang nilainya hanya sampai 200 juta. Nah, itu tidak perlu jaminan pelaksanaan. Kemudian di pasal 34 kita lihat ada jaminan uang muka. Nah, jaminan uang muka itu diserahkan penyedia kepada PPK. Jaminannya senilai uang muka yang diberikan. Kalau jaminan kalau uang muka diserahkan 200 katakanlah 5 miliar, maka jaminan uang mukanya sebesar 5 miliar. Begitu. Nah, tentunya nilai jaminan uang muka ini bertahap dan tentunya dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima. Kemudian kita lihat juga di jaminan pemeliharaan di sini, ya, di pasal 35. Gitu. Ini digunakan, ya, diberlakukan untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. Diberlakukan bila penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama, ya, PHO. Ya, kemudian juga dikembalikan 14 hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai. Dikembalikan oleh PPK kepada penyedia maksimal 14 hari kerja. Nah, nilainya adalah 5% dari kontrak. Nah, kemudian ada yang disebut dengan sertifikat garansi. Nah, sertifikat garansi ini penting, ya. Begitu apabila misal kita membeli komputer, ya, membeli alat-alat elektronik. Kenapa? Pertama, untuk menjamin kelaikan barang. Ya. Nah, tentunya juga kapan waktunya? Nah, ini lihat sesuai kontraknya, setahun, 2 tahun, atau berapa tahun.
Nah, tentunya juga di sini sertifikat garansi itu dapat diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk, ya, yang ditunjuk secara sah oleh produsen. Begitu. Ya, silakan baca nanti di pasal 36. Kemudian ketentuan penggunaan jaminan atau garansi. Nah, kita lihat ya. Tadi ada berapa jenis jaminan. Begitu. Ya. Uang muka, jaminan penawaran, pelaksanaan, sampai sertifikat garansi. Nah, kapan waktunya? Nah, jaminan uang muka itu waktunya ditetapkan pada saat proses persiapan pengadaan. Sementara jaminan penawaran itu pada saat proses persiapan pemilihan. Nah, sementara jampel dan jaminan pemeliharaan itu pada proses ada di kontrak. Gitu, proses kontrak berjalan. Nah, jaminan sangga banding itu pada proses pemilihan dan sertifikat garansi itu di saat proses kontrak. Begitu. Ya, ini ditetapkannya ada yang oleh PPK, ada yang oleh Pokja. Silakan nanti dibaca kembali oleh para peserta, ya. Nah, kemudian di pasal 37 ada yang disebut dengan penyesuaian harga. Kapan penyesuaian harga ini berlakukan? Pertama, dia biasanya digunakan untuk kontrak tahun jamak. Ya, dihitungnya di bulan ke-13. Begitu. Kenapa ini terjadi? Ya, karena tidak menutup kemungkinan adanya kenaikan-kenaikan harga ya di dalam kontrak itu sendiri. Begitu. Ya. Nah, kaitan dengan ketentuan penyesuaian harga, ya ada beberapa hal. Pertama, ya, ini digunakan penyesuaian harga ini untuk kontrak harga satuan atau kontrak waktu penugasan apabila ini konsultan. Ya, jadi di luar itu tidak bisa. Ya, kemudian juga tata cara perhitungannya itu harus dicantumkan di dalam dokumen pemilihan atau di adendumnya. Nah, tentunya ini juga berlaku bagi seluruh kegiatan kecuali, nah ini kecualinya, tolong diingat ya, untuk komponen keuntungan, biaya tidak langsung, dan harga satuan timpang. Ya, kemudian juga diberlakukan sejak jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak, ya, kemudian juga komponennya yang pekerjaan yang berasal dari luar, yang tentunya menggunakan indeks dari negara asal. Ya, tentunya karena negara asal itu kan standarnya dolar. Ya. Kemudian juga penyesuaian harga ini juga ya ketentuannya adalah apabila jenis pekerjaan baru tersebut ada terjadi adendum. Ya, nah adendumnya tadi ya di bulan ke-13. Kemudian indeks yang digunakan juga dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan kontrak akibat kesalahan penyedia atau ya atau adalah pada saat indeks terendah antara jadwal kontrak dengan realisasi pekerjaan yang memiliki nilai terendah. Begitu. Ya, ini beberapa hal, silakan nanti Sobat Sisa Praja dibuka kembali di Perpres di pasal 37-nya. Kita sekarang masuk di submateri ketiga, ya, persiapan PBJP melalui penyedia oleh pejabat pengadaan dan Pokja pemilihan. Oke, selanjutnya adalah tahapan persiapan pemilihan penyedia. Ya, di sini kita lihat bahwa Pokja ya atau Pokja pemilihan menetapkan satu metodenya. Metode pemilihan, menetapkan metode evaluasi penawaran, menetapkan metode penyampaian dokumen, sampai menetapkan tadi kualifikasi dan jadwal pemilihan. Silakan nanti dibuka lagi ya di buku Perpresnya. Begitu. Nah, tentunya metode ini juga berbeda dengan jenis pola kegiatannya. Pertama, kalau kita lihat di sini ya, untuk metode pemilihan yang e-purchasing ya, ini maka metodenya itu ada dalam katalog elektronik atau toko daring. Yang pengadaan langsung ya, itu yang nilainya sampai dengan 200 juta. Nah, untuk penunjukan langsung, nah ini silakan nanti ya dibuka di pasal 38, keadaan tertentu biasanya penunjukan langsung itu ya, bisa dalam bentuk ya karena konferensi mendadak ya, biasanya dihadiri oleh pejabat tinggi ya, baik dalam maupun luar negeri. Sifatnya rahasia untuk pertahanan negara, ya, untuk satu kesatuan konstruksi atau hanya satu pelaku usaha yang mampu. Nah, kemudian juga penunjukan langsung juga itu untuk pengadaan benih dan pupuk, sapras untuk masyarakat tidak mampu ya, untuk hak paten, tender ulang gagal, atau untuk melanjutkan akibat pemutusan kontrak. Nah, itu metode pemilihan ya untuk penunjukan langsung. Nah, kemudian untuk tender cepat. Ya, tender cepat itu kriterianya, spek dan volume pekerjaannya sudah ditentukan ya, sudah
ada rinciannya, begitu. Atau ya tender cepat itu digunakan apabila pelakunya sudah terkualifikasi dalam sikap. Nah, kemudian untuk tender itu sendiri, ya ini dapat digunakan apabila dia tidak bisa, ya tidak menggunakan metode lainnya. Silakan sahabat dilihat nanti di pasal 38. Ya. Nah, di pasal 41 kita lihat untuk metode pemilihan jasa konsultansi. Ya, nah, ini untuk yang pengadaannya di bawah ya sampai dengan 100 juta disebutnya pengadaan langsung. Ya, nah untuk dalam keadaan tertentu ya ini masuk ke penunjukan langsung. Nah, keadaan tertentu itu seperti apa sih? Misalkan hanya satu pelaku usaha yang mampu, pemegang hak cipta, konsultan hukum yang harus segera dan tidak bisa ditunda. Nah, kemudian juga untuk repeat order, tapi di sini dibatasi hanya untuk 2 kali. Kemudian juga ketentuannya lagi kriterianya untuk penunjukan langsung untuk jasa konsultan ya yang setelah dilakukan seleksi ulang mengalami kegagalan. Jadi udah 2 kali lelang, 2 kali seleksi langsung tunjuk ya. Kemudian untuk melanjutkan pekerjaan akibat pemutusan kontrak bersifat rahasia atau jasa ahli dewan sengketa konstruksi. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ketiga yang disebut dengan seleksi ya. Seleksi ini digunakan ya untuk yang nilainya paketnya di atas 100 juta. Nah, kemudian kita lihat untuk metode evaluasi penawaran ya. Nah, kita lihat di sini para peserta pelatihan. Nah, ini kadang banyak peserta yang kurang teliti membaca di pasal 38 ya. Emang harus diulang-ulang, mendengarkan atau membacanya harus diulang-ulang. Pertama, ya metode evaluasi dalam bentuk sistem nilai. Nah, sistem nilai ini digunakan untuk pengadaan barang jasa lainnya yang harga penawarannya dipengaruhi oleh kualitas teknis, begitu. Sehingga penetapan pemenang berdasarkan kombinasi antara perhitungan nilai teknis dan harga. Nah, ini biasanya untuk nilainya tinggi atau kompleks biasanya. Ya, kemudian penilaian ya selama umur ekonomis. Begitu. Ini digunakan untuk pengadaan barang. Ya, tentunya memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan metode evaluasi harga terendah. Nah, ini biasanya yang sering digunakan, ya, harga yang menjadi dasar penetapan pemenang, tentunya ya yang sudah sesuai dengan persyaratan teknis, begitu. Ya. Nah, kemudian untuk metode evaluasi penawaran, nah untuk jasa konsultan ada beberapa hal ya. Silakan nanti dibuka di pasal 42. Ada 4 jenis. Pertama adalah kualitas dan biaya. Ya, kapan digunakan? Nah, ini ketentuannya apabila ruang lingkup atau jenis tenaga ahli dan waktu pekerjaannya ya itu dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK. Begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kualitas. Metode evaluasi kualitas ya, yang ruang lingkup, jenis tenaga dan waktunya tidak dapat diuraikan begitu di dalam KAK. Nah, ini juga biasanya digunakan untuk jasa konsultan perorangan. Kemudian ada yang disebut dengan biaya terendah. Nah, ini yang sering digunakan ya, sifatnya standar atau rutin ya, biasanya standar pelaksanaan yang sudah mapan. Yang keempat adalah pagu anggaran yang ruang lingkupnya sederhana, dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK, dan tentunya di sini dikatakan nilai penawaran tidak boleh melebihi dari nilai pagu anggaran. Ya, diingat-ingat ya, 4 jenis metode evaluasi penawaran untuk jasa konsultan ini. Ya. Kemudian metode penyampaian dokumen penawaran. Ada 1 file, ada 2 file, dan ada 2 tahap. Silakan dibuka di pasal 40. Bagaimana penjelasannya? Nah, yang 1 file ini biasa digunakan untuk barang, konstruksi, dan jasa lainnya. Ya, yang menggunakan metode evaluasi harga terendah. Atau untuk jasa konsultan dengan metode pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Nah, ini untuk 1 file. Nah, ini biasa banyak digunakan. Kemudian 2 file. 2 file ini untuk barang, konstruksi, dan jasa lainnya yang memerlukan penawaran teknis terlebih dahulu. Begitu. Jadi ada 2 file. Ya, kemudian untuk jasa konsultan biasanya digunakan untuk dengan metode seleksi. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan 2 tahap. Ya, 2 tahap ini untuk barang, konstruksi, dan jasa lainnya. Apa kriterianya? 1 ya, yang speknya belum dapat ditentukan, berbagai teknologi alternatif,
dimungkinkan terjadinya perubahan spek dan adanya penyetaraan teknis. Nah ini ya pemahaman dasar ini mohon diingat-ingat begitu. Kemudian kita masuk di pelaksanaan kualifikasi ya. Nah, pelaksanaan kualifikasi atau kita lihat metode kualifikasi ya. Apakah di dalamnya ada evaluasi kompetensi ya, termasuk kemampuan usaha dan pemenuhan persyaratan sebagai penyedia. Ada yang dilakukan pra itu artinya sebelum, ada yang dilakukan dengan pasca. Apa sih bedanya? Nah, kita lihat di sini ya. Ya, pra itu tentunya dilakukan sebelum pemasukan penawaran. Ya, biasanya untuk tender barang ya, pekerjaan konstruksi biasanya jasanya kompleks tadi. Biasanya nilainya besar ya. Digunakan untuk seleksi jasa konsultan badan usaha dan untuk penunjukan langsung. Ya, ada 3 hal itu. Silakan nanti di pasal 44-nya. Nah, di sini dikatakan apa sih yang disebut pekerjaan kompleks? Ya, pekerjaan kompleks itu ya yang mana pekerjaan memiliki risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, ya, dia juga menggunakan peralatan yang didesain khusus untuk mengerjakan proyek tersebut atau emang sulit didefinisikan secara teknis. Begitu. Itu bahasa lain dari yang disebut pekerjaan kompleks. Ya. Kemudian saya lanjutkan, ya. Apa sih yang dimaksud dengan pasca kualifikasi? Kalau tadi pra, sekarang pasca. Ya, bahasanya pasca setelah. Artinya dilakukan bersamaan kalau dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi administrasi dengan menggunakan sistem gugur. Begitu. Nah, ini biasanya pemerintah daerah banyak menggunakan pasca, ya. Nah, ini digunakan untuk tender barang ya atau jasa lainnya yang non kompleks. Begitu. Kalau tadi yang kompleks, yang pra, ini yang non kompleks. Atau untuk seleksi jasa konsultan perorangan. Kalau tadi pra itu untuk konsultan badan hukum, ini untuk jasa konsultan perorangan. Begitu. Silakan nanti sahabat buka di pasal 44-nya ya. Nah, tadi sudah disebutkan bersifat kompleks begitu. Memang jarang ya. Tapi kembali lagi untuk persiapan ujian sertifikasi, teman-teman tolong baca pemahaman-pemahaman salah satunya tentang pekerjaan kompleks. Kemudian kita lihat metode evaluasi kualifikasi ya untuk jasa konsultan dan untuk barang konstruksi dan jasa lainnya. Begitu. Kalau untuk jasa konsultan, evaluasi kualifikasinya menggunakan sistem pembobatan dengan ambang batas yang nanti memunculkan daftar pendek peserta seleksi. Ya, kalau untuk barang, konstruksi, dan jasa lainnya disebut dengan sistem gugur. Yang mana nanti hasil dari sistem gugur itu salah satu tahapannya memunculkan daftar peserta tender. Begitu. Nah, di sini untuk evaluasi kualifikasi dikatakan, ya, untuk pelaku usaha yang telah terkualifikasi dalam sikap, dia tidak perlu pembuktian kualifikasi. Karena emang datanya sudah ada, ya, sudah diupdate, begitu. Sudah disimpan di aplikasi untuk penyedia, begitu. Nah, kemudian juga dikatakan Pokja pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif atau tidak objektif, begitu. Ya. Nah, kemudian untuk jadwal, ya, jadwal ini tentunya itu ditetapkan, disusun biasanya oleh Pokja, ya, sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. Artinya bahwa waktu step by step mulai dari proses perencanaan, pengumuman, sampai evaluasi, sampai pengumuman pemenang, ya, itu harus dengan waktu yang cukup. Begitu. Itu diamanatkan di dalam pasal 45-nya. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Ya, kalau untuk prakualifikasi itu kurang lebih sekitar 39 ya. Begitu. Mulai dari proses pengumuman pra sampai kepada laporan Pokja kepada PPK, begitu. Itu kurang lebih ya, di akhir itu sanggah banding. Itu pun kalau ada sanggah banding. Kalau tidak ada sanggah banding ya hanya 34 begitu. Ya, itu untuk pra. Nah, kalau untuk pasca lebih cepat. Ya, untuk pasca apabila tidak ada sanggah banding dia hanya 19 hari kerja. Tapi kalau ada sanggah banding tambah 5 hari. Nah, ini mulai dari proses pengumuman tender ya sampai nanti sanggah begitu. Nah, kemudian untuk dokumen pemilihan. Nah, dokumen pemilihan ini ya, lihat disusun oleh Pokja pemilihan mulai dari dokumen kualifikasi, isinya apa aja? Dokumen kualifikasi itu untuk menilai penyedia, formulir, pra atau pasca. Ya, apakah digunakan dengan sistem gugur atau pembobotan. Begitu. Nah, kemudian juga untuk dokumen tender
ya untuk tunjuk langsung atau pengadaan langsung, mulai dari proses penawaran barang jasa, dokumen, ya apakah 1, 2 atau 2 tahap begitu, ya. Kemudian juga metodenya apakah dengan harga terendah, ya atau yang lainnya begitu, ya. Itu sahabat yang dapat saya sampaikan di materi ke-6 ini. Semoga sahabat dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.